Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kami kembali dalam Suara Sriwijaya hari ini. Pemirsa, menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan karakter di Indonesia harus mempunyai strategi yang dapat membantu generasi untuk menjadi generasi yang tangguh dan juga generasi yang unggul. Namun, ketika kita melihat akhir-akhir ini banyak terjadi krisis karakter di kalangan anak bangsa, seperti mulai dari sikap yang tidak hormat, terjadinya kekerasan juga bahkan sesama pelajar maupun kepada guru, itu artinya ada permasalahan yang terjadi dalam pendidikan karakter. Padahal sebenarnya pendidikan karakter ini sangat penting dan wajib yang harus dibangun kepada anak bangsa. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Suara Sriwijaya dengan tema mengulik pendidikan karakter bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Dr. Iza Zen Syukri MPD, pecinta pendidikan. Assalamualaikum Ibu Iza. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan saya juga sudah kehadiran seorang praktisi pendidikan juga, yaitu Ibu Nurbaiti Ekasari SSI MSI. Assalamualaikum. MPD. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir ya Bu di Suara Sriwijaya hari ini. Dan hari ini kita akan bahas mengenai pendidikan karakter. Wah, kalau ngomongin pendidikan karakter ini termasuk enak ya Bu ya, dan juga semangat gitu untuk mengulik, karena kalau kita melihat kondisi anak bangsa saat ini tuh bisa dikategorikan apa ya, cukup memprihatinkan gitu ya, cukup menyedihkan gitu. Padahal generasi anak bangsa yang saat inilah yang memegang tombak gitu, yang akan melanjutkan kejayaannya Indonesia seperti itu. Nah, nanti juga kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Ibu Eka dulu mungkin ya, Ibu Eka. Ibu Eka, kalau kita melihat kondisi anak-anak saat ini gitu, sebenarnya banyak sekali kan kasus-kasus yang juga menarik perhatian kita, yang sampai mungkin mengejutkan juga gitu Bu. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang menyebabkan hal-hal tersebut yang bisa kita kategorikan juga sebagai krisis karakter terjadi juga di Indonesia? Iya. Jadi sebelumnya saya sapa dulu ini Ayu saya ya, Cek Ijah ini ya, bukan orang lain gitu ya. Dan para penonton di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ketika berbicara masalah pendidikan karakter ini sebetulnya membuat saya tuh tergugah. Ya, sama dengan tadi Cek Iza bilang, ini paling asik kalau bicara masalah ini karena ini berbicara masalah generasi ke depan. Generasi seperti apa yang akan kita tinggalkan, karena kata Allah dalam Al-Quran disebutkan jangan kamu tinggalkan generasi yang lemah di belakangmu. Nah, sementara saat ini mirisnya adalah kondisinya generasi yang saat ini terjadi, generasi yang mungkin bisa dikatakan generasi yang lemah gitu kan. Penyebabnya kalau dibahas, waduh mungkin ini kompleks gitu ya. Mulai berangkat dari rumah gitu ya, orang tua, kan disebutkan oleh Rasulullah al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik utama, sekolah utama, berarti dari ibu dulu. Kemudian jelas itu ada ayahnya, jelas di situ adalah ada lingkungannya. Ditambah lagi kalau dia di sekolah kan di sekolahnya, sistem pendidikannya, kurikulumnya, bahkan mungkin dalam sistem pendidikan bernegara itu sendiri gitu ya. Jadi artinya itu kompleks. Nah, yang kedua, pengaruh teknologi. Bahwa teknologi yang canggih saat ini jelas ada pengaruh positif dan negatifnya, di mana saat ini semua akses apapun bisa ada dalam genggaman. Betul. Gitu ya, hanya dengan jempol orang mau cari apa aja ada gitu ya, mau apapun itu ada, dan tanpa dilihat, tanpa dicari pun kadang muncul. Betul, seperti itu ya, Bu. Ya, sehingga ini berdampak kepada karakter anak-anak. Dan yang parahnya adalah saya sering prihatin ketika melihat orang tua mengalihkan permasalahan dengan memberikan gadget kepada anak-anaknya, mulai dari bayi gitu ya. Anak nangis kasih gadget, anak minta apa dikasih gadget ya, seolah-olah gadget adalah
penyelesai masalah gitu ya, pengganti ibu gitu ya. Nah, ini yang berpengaruh besar terhadap perubahan karakter ya. Kenapa kok sekarang anak-anaknya seperti ini sementara kita dulu enggak? Ya kita enggak kenal gadget. Saya kenal gadget ketika sudah punya anak 2 gitu ya. Sementara sekarang bayi-bayi yang lahir itu udah diposting, udah di ini bahkan udah endorse gitu ya. Ya wajar kalau sekarang itu pengaruh gadget yang sangat besar ini mempengaruhi karakter anak gitu ya. Dan tinggal sekarang seperti apa kita menanggapinya, kemudian seperti apa kita menyikapinya. Jangan juga kita bahwa itu gadget nggak boleh gitu ya. Ya enggak. Tapi tinggal bagaimana kita mengelola itu dalam bentuk kurikulum karakter yang tepat untuk anak-anak kita. Karena tadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Maka desain kurikulum yang harus ada adalah desain kurikulum akhlak yang kokoh, karakter yang kokoh dan baik gitu. Wah, jadi artinya memang perkembangan zaman semakin kuat, generasi yang ditinggalkan juga harus semakin kuat dan tangguh. Harusnya begitu. Ya Bu ya, luar biasa. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya akan beralih ke Ibu Iza. Ibu Iza, kalau kita melihat sebenarnya kondisi atau juga perkembangan pendidikan karakter di Indonesia saat ini tuh seperti apa memang Bu? Apakah memang ada perubahan gitu? Apakah atau ada penurunan dan lain sebagainya? Oke, baik Mbak Nur dan ini adik saya Eka ya. Alhamdulillah. Tadi sudah dikatakan kalau bicara karakter kita itu gergetan gitu ya, gergetan. Kita cerita-cerita santai saja Mbak ya. Misalnya anak saya ngomong, "Mah, di rumah itu Mah, teman saya ada anak yang main HP-nya dibatasi loh kayak mama." Emang bener ada ya yang mendidiknya kayak mama yuk. Mah, di rumah itu dia dapat HP-nya dari usahanya sendiri karena dia juara, karena ini kayak mama loh. Emang bener masih ada ya yang mendidik kayak mama gitu. Jadi saya berangkatnya dari meneruskan Mbak Eka, berangkat dari sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa kamu harus mendidik anak kamu yang berbeda dengan ketika kamu dididik oleh ayah ibu kamu, karena mereka akan berada di zaman yang berbeda dengan kamu. Jadi seperti kata Mbak Eka, kita tidak bisa menafikan adanya perkembangan teknologi, adanya IT, adanya HP dengan segala macam fiturnya yang menarik dan mudah diakses, tidak bisa. Kita tidak bisa melarang, kamu jangan ini ya, nanti dia malah jadi kuper ya. Dia tidak gaul, terus nanti dia sosialisasinya kurang jadinya, malah nanti dibully sama teman-temannya. Dia bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pergaulan di dunia sekarang dengan menjaga karakternya, akhlaknya sebagai anak bangsa gitu. Itu yang berat kan. Nah, yang dipahami oleh orang tua adalah bahwa mendidik itu tugas guru. Padahal anak-anak itu jarang berjumpa dengan guru. Mereka hanya ketemu gurunya dari jam 7 pagi, anggaplah sampai jam 2 siang kalau dia full day. Sisanya kan dia naik mobil gantian nganter teman-temannya itu. Nanti sampai rumah jam 4. Nah, ketemu gurunya kan cuman nggak sampai setengah hari. Tapi kalau anaknya nakal, emang guru zaman sekarang gila. Emang guru zaman sekarang beda dengan guru dulu. Padahal guru yang utama itu yang di rumah gitu. Ibunya guru, ayahnya guru, lingkungannya guru. Ini Mbak, yang perlu distabilo adalah guru itu adalah kita. Ibu kita, ayah kita, dan orang-orang yang membentuk karakter pertama dan utama itu adalah ibu dan ayah. Guru itu nanti nomor 2. Ketika anak-anak sudah dibentuk dari rumah dengan karakter yang baik, maka di sekolah akan meneruskan. Makanya ketika teman-teman bertanya, Bu Iza, kalau masuk TK atau SD pilihnya yang mana? Yang mana saja saya ngomong. Yang mana saja, mau sekolah kampung, mau sekolah baik, mau sekolah yang biasa, yang mana saja. Karena yang penting pendidikan di rumahnya sudah bagus. Yang mana saja. Karena tidak terlalu besar pengaruh untuk pendidikan PAUD, TK, SD. Kalau di rumahnya jelek, komunikasi ibu bapaknya jelek, tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan pengaruh guru untuk memoles si anak ini. Misalnya anak nih berantem sesama temennya, ibunya ngomong, jangan temenin lagi,
Anak itu gila. Padahal anak-anak kan separuh akalnya yang baru jalan, separuhnya masih di awang-awang. Nah, ibunya ikut-ikutan. Nah, akhirnya anaknya sudah baikan, udah jajan bareng, udah gandengan tangan. Ibunya memusuhin ibu temennya, kan aneh. Nah, ini kan karena pendidikan di rumahnya nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya PR kita adalah bukan hanya anak, Mbak, tapi orang tua. Orang tua juga. Ketika saya mau sama abah saya mau bikin pesantren, terus guru kami ngomong, nanti pekerjaan kamu dua. Pertama mendidik anak-anak, kedua mendidik orang tuanya. Betul. Sebab orang tua itu umumnya suka protes. Umumnya, yang khusus ada gitu. Umumnya suka protes. Ini kenapa anak saya pulang kok nggak bisa ngaji? Lah 12 tahun di rumah kamu ngapain? Saya kan tahun ke-13 ngambilnya Mbak, tamat SD. Kok anak saya 3 bulan di sini nggak bisa ngaji? Lah tempat kamu 12 tahun ngapain? 12 tahun itu kan pembentukan karakter awal. Pembangunan fondasi. Kalau saya tinggal meneruskan tiang kan. Kalau fondasinya bobrok, tiangnya bisa goyah. Nah itu Mbak yang tidak dipahami banyak orang tua. Oleh sebab itu, saran-saran kita adalah pertama orang tua emang harus terus ikut seminar, majelis taklim, pengajian. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Setidak-tidaknya yang meneruskan gaya pendidikan seperti orang tua kita dulu gitu. Kan orang tua kita dulu nggak sekolah, tapi karakternya kuat. Nah, kamu kalau ada di satu tempat itu bersih, jangan kotor oleh tangan kamu. Betul. Padahal ibu saya nggak sekolah, tapi selalu ngomong gitu. Terus Bu, kalau saya punya sampah, di sana nggak ada tempat sampah gimana? Bawa pulang. Benar. Itu ibu saya, dan saya ke anak saya ke teman-temannya. Nah, kalau kamu adik saya yang laki-laki, kalau kamu ada di masjid, teman kamu ngobrol, biarin aja. Yang penting kamu nggak ngobrol. Nah, saya dengar itu, saya ngomong juga ke anak laki-laki saya. Kalau hari Jumat kamu ngobrol, hilang 2 rakaat kamu. 2 rakaat imam sedang khutbah itu adalah nilainya 2 rakaat seperti zuhur. 2 rakaatnya kamu sholat. Terus teman-teman saya ngobrol, biar aja. Anak-anak kita nurut. Jadi pendidikan karakter memang di rumah, Mbak. Di sekolah itu sifatnya sunat. Di rumah sifatnya wajib. Nah, makanya kita harus mengedukasi para orang tua supaya sadar bahwa pendidikan karakter itu mulai dari rumah. Nanti kita bersama bergandeng tangan dengan para guru untuk membentuk siswa kita menjadi anak-anak yang baik. Yang kedua, Mbak, pemberitaan di media, apakah itu di sosmed, apakah di televisi atau dimanapun, harus seimbang. Jangan yang diceritakan anak narkoba, anak nakal, yang prestasi yang prestasi tidak pernah. Tidak pernah. Padahal anak-anak kita banyak loh yang jago olimpiade, juara A, juara B, bisa dapet beasiswa luar negeri. Enggak diberitain, Mbak. Yang tahu cuma teman-temannya. Yang bangga cuma orang tuanya. Pemerintah tidak tahu, Kemenak, Diknas tidak tahu. Harusnya ini dipantau dan diberitakan sehingga seimbang. Dan nanti imbasnya anak-anak yang lain mengatakan, aku pengen loh seperti dia. Betul. Gitu. Nah, kira-kira Jadi seperti motivasi jadi gitu motivasi ya. Jadi pers juga Dinas Penerangan itu Kominfo juga harus menyeimbangkan berita. Kalau yang segini, porsinya segini aja, 30%. 70%-nya anak-anak berprestasi. Yang positif-positif yang ya, Bu, positif, yang menemukan sesuatu. Gitu. Jadi Kan motivasi asik kan? juga, benar. Jadi asik kan? Itu bisa membangun karakter. Membangun karakter dan juga tertanam di dalam Bu ya, memorinya anak-anak gitu kan, daripada kalau mereka melihat visual yang negatif, tadi yang tergambar jadinya seperti itu Aku yang juga mau negatif. begitu. Iya, jadinya jadi penasaran juga, memang kayak gitu ya kalau kita ngelakuin. Nah, itu juga salah satunya. Jadi mungkin diharapkan juga yang dapat disaksikan oleh anak-anak juga positif, jadi tergambar di alam bawah sadarnya seperti itu ya, Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Membuat garis ya. Kalau berita ini yang banyak gitu. Dipilih-pilih lagi. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang pendidikan karakter ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut.
Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kami masih dengan tema yang sama yaitu mengulik pendidikan karakter bersama narasumber saya hari ini yaitu ada Ibu Iza dan juga Ibu Eka dan kami juga mengajak Anda pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Ibu Eka lagi. Ibu, kalau kita tadi kan sudah disampaikan pentingnya ternyata si pendidikan karakter ini. Nah, tapi mungkin juga banyak orang tua yang masih bingung sebenarnya pendidikan karakter ini tuh seperti apa sih atau poin-poinnya tuh apa aja sih? Apakah cuma sekedar bangun tidur, pergi sekolah gitu, terus pulang ngerjain PR padahal kan sebenarnya mungkin lebih luas daripada itu. Silahkan Ibu. Iya, jadi sebetulnya kalau kami bangun itu baik. Sebetulnya ini sharing kami bagaimana kami mendidik anak-anak di rumah sebetulnya. Seperti kata Cik Ijah tadi, sebenarnya ini sederhana ya. Apa yang kita lakukan di rumah kemudian kita tularkan kepada teman-teman, kepada para orang tua dan harapannya ini bisa bermanfaat dalam mendidik anak-anak kita gitu kan. Nah, yang kami lakukan sejauh ini di Sekolah Alam Palembang khususnya karena ini menjadi kurikulum pertama dari 4 kurikulum inti di Sekolah Alam. Yang pertama itu adalah kurikulum Akhlakul Karimah gitu kan. Nah, di kurikulum Akhlakul Karimah ini
ini kan dalam rangka membentuk karakter yang kokoh dan baik. Nah, membentuk karakter kokoh yang baik ini itu memang metode yang dilakukan itu ada berbagai macam cara. Yang pertama itu dengan pemahaman. Jadi nggak bisa kita melarang anak-anak. Kan anak-anak itu curious ya, rasa ingin tahunya begitu besar, penasaran. Kalau dilarang makin penasaran. Nggak boleh kamu main HP, nggak boleh kamu nonton ini, nggak boleh kamu ngerokok, nggak boleh kenapa? Nah, itu harus dikasih pemahaman. Ya, harus dengan logika. Oh, tadi misalnya kata Cak Iza, kalau tempat orang tuh harus bersih. Kenapa? Karena di rumah kita juga bersih. Kita nggak mau dikotori orang lain. Nah, kalau anak-anak suka manjat-manjat, kalau tempat orang lain nggak boleh. Kenapa? Tuh nggak sopan. Ya, anak-anak selalu begitu. Sama halnya dengan kenapa nggak boleh merokok, karena merusak kesehatan. Apanya yang dirusak? Itu sampai seperti itu betul. biasanya. Detail ya Bu ya. Iya, termasuk pornografi gitu ya. Kenapa nggak boleh? Itu seperti itu. Dan itu biasanya remaja sudah. Bahkan saya pernah lihat di medsos itu semacam survei gitu ya. Ada 20 anak SD ditanya, kenapa kamu sekolah? Pertanyaannya tuh, kenapa kamu sekolah? Karena aku pengen punya pacar. 80% jawaban itu. Anak SD gitu ya. Itu aku pengen punya pacar. Kenapa pengen punya pacar? Ya karena kalau di HP itu begini-begini. Dan hampir 80% juga anak-anak SD itu punya HP. Dan seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah pemahaman, gitu, mengajarkan pemahaman kenapa ini dilarang, kenapa ini yang harus dilakukan, gitu ya, supaya anak-anak itu melakukan sesuatu dengan kesadaran, meninggalkan sesuatu juga karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan, bukan karena aturan. Pokoknya kata Umi mak ini. Nah, kalau pakai kata-kata pokoknya, oh itu bikin anak-anak malah jadi penasaran. Kenapa sih kok nggak dikasih alasannya gitu ya Bu? Itu jadi harus dengan pemahaman yang pertama, baik itu di sekolah maupun di rumah, apalagi gitu ya. Dan memang benar tadi harus ada sinkronisasi antara pendidikan di rumah dengan sekolah. Kadang di sekolah udah bagus-bagus, di rumah buyar lagi karena di rumah nggak menerapkan itu, nggak menerapkan itu. Nah, sama kayak tadi nggak boleh merokok ya, sementara bapaknya ngerokok, gitu. Ya, kamu harus sholat ke masjid ya, sholat Jumat ya, bapaknya enggak. Gitu. Itu kan. Nah itu jadi satu pertama pemahaman. Yang kedua itu dengan pembiasaan yang rutin, yaitu seperti kalau di sekolah itu ada piket. Kalau saya dulu pernah mendidik anak-anak dari kecil, itu juga ada piket di rumah. Ya, ada yang kan baju udah disetrika, udah bersih, udah apa. Ini biasanya saya susun per orang. Ini punya yang nomor 1, 2, 3, 4. Silakan kalian masukkan sendiri ke lemari. Gitu. Jadi kalau misalnya mau sekolah, mau main, mau kemana, nggak pernah nanya, Umi baju ini di mana, Umi baju itu enggak. Karena dia yang naruh ya, kamu yang naruh. Dan biasanya dari kecil saya tulis, ini baju main, baju sekolah, baju pergi, gitu ya, baju tidur. Gitu. Dan itu juga melatih dia membaca. Gitu kan, itu dari kecil banget kan. Nah sampai ada bagian nyapu, ada yang bagian udah dewasa, ada bagian yang nyuci, ada yang nyuci piring, ada yang bagian bahkan masak. Dan ketika mereka sekarang semuanya ngekos, itu biasa. Udah biasa. Nah, itu kenapa pentingnya kita mengajarkan pembiasaan rutinitas keseharian supaya anak-anak itu siap. Ya siap dalam menghadapi itu tadi kalau misalnya dia ngekos atau apa, dan itu kan pembiasaan yang baik. Betul. Gitu. Nah, jadi tadi pertama pembiasaan itu pertama pembiasaan rutin atau kegiatan rutin, termasuk di dalamnya kalau di sekolah itu ada sholat duha, ada zikir, ada sholat berjamaah, ada tahsin tahfiz ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua kegiatan yang terprogram. Kalau kegiatan yang terprogram itu yang direncanakan kalau di sekolah itu banyak banget. Jadi ada festival literasi, ada festival science project, ada festival budaya, ada festival Ramadan termasuknya ini gitu ya, sanlat dan sebagainya. Tujuannya supaya anak itu aktif. Jadi kalau anak-anak yang aktif dia akan lupa dengan gadget.
aktivitas yang banyak ya. Jadi kita ada program semacam 4B gitu ya. Banyak aktivitas, bervariasi, berulang-ulang, bertemu banyak orang. Nah, kegiatan yang banyak seperti ini dengan program-programnya itu akan membuat mereka lebih lebih banyak aktivitas ya, dan lebih melupakan hal-hal yang tadi gitu ya. Melupakan gadget tadi gitu ya. Tidak tergantung dengan gadget. Nah, kemudian tadi kegiatan rutin, kemudian kegiatan yang spontanitas. Nah, tadi kan terprogram, kemudian ada yang spontanitas. Di spontanitas ini ada yang namanya tuh 4 kata ajaib yang harus mereka punya, yang harus dikuasai. Tuh kalau salah minta maaf, kalau minta bantuan itu tolong ambilin dong sendal gitu ya. Terus kalau diberi atau ditolong itu ucapkan terima kasih. Kalau lewat di depan orang permisi. Ini 4 kata ajaib yang harus dimiliki, dasar gitu ya. Dasar yang harus 4 kata ajaib dasar yang harus dimiliki setiap anak di sekolah, kalau di sekolah kita, dan utamanya jelas di rumah. Kadang kan gini, di sekolah kita mengajarkan ini, sementara karena di rumah nggak terbiasa ngomong begini, itu dia marah sama orang tuanya. Kok mama kok nggak bilang terima kasih? Gitu ya. Jadi negor orang tuanya ya Bu ya. Gitu ya. Mama kok nggak minta tolong? Ya, mama kok kalau lewat nggak permisi gitu ya. Nggak pernah minta maaf sama aku gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sederhana sepertinya, tapi itu sangat dalam buat anak-anak. Sangat dalam buat anak-anak. Apalagi kalau kita di suatu saat itu minta maaf sama anak-anak di depan kelas, itu luar biasa. Akan menjadi ingatan yang dalam buat mereka gitu. Bahwa guruku dulu pernah minta maaf sama aku loh di depan orang rame gitu ya. Artinya minta maaf itu nggak malu-maluin ya Bu ya. Jadi mereka besar hati gitu. Dan itu melatih dia suatu saat kalau dia punya masalah, punya kesalahan, dia berani minta maaf. Betul. Gitu, seperti itu. Nah, itu pembiasaan gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah role model. Ya, kita adalah teladan. Kita, sebagaimana Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, dan Rasulullah itu sebaik-baik teladan, ya kan? Uswatun hasanah. Nah, maka kalau kita ittiba' Rasul, kalau kita mengikuti Rasul karena dia adalah model kita, maka sekarang anak-anak itu modelnya kita, maka mereka harus mengikuti kita. Kalau kita pengen anak-anak kita mempunyai karakter yang baik, maka kita harus baik. Betul. Iya kan? Ya kok nanti ditiru sama anakku ya. Aku suka ngomongnya orang, aku suka merentah-merengkah, aku suka ngomong jelek, aku suka, nanti anak-anaknya ikut. Sama hal yang tadi. Copy paste ya Bu ya. Iya, anak-anak itu peniru ulung. Anak-anak itu peniru ulung. Jadi dia nggak perlu apa yang kita omongin kadang-kadang nggak didengar, tapi apa yang dia lihat itu langsung diikuti. Betul. Nah, itu yang mungkin menjadi itu metode-metode yang praktis yang mungkin bisa kita lakukan. Sebetulnya ini hal-hal yang sederhana, namun ini butuh konsekuen ya. Ini terus menerus, dan itu tadi orang tuanya harus disekolahkan. Nggak bisa kita bicara seperti ini, kita melakukan ini di sekolah, sementara orang tuanya tua di rumah nggak praktekin, nggak memberikan dukungan. Dan gitu. Itu sulit ya. Walaupun memang ada imbasnya kepada anak-anak, mereka akan memiliki karakter yang kokoh dan baik di sekolah. Kemudian kalau di rumah dia buyar lagi, tapi tetap ada bekasnya. Nah, satu lagi yang terakhir selain role model adalah kita punya program leadership. Nah, leadership ini program untuk membuat karakter anak tuh menjadi lebih kokoh tadi ya. Kalau sekarang ini kan ada istilah strawberry generation. Generasi yang lemah atau generasi yang benyek gitu ya. Lembek ya. Kalau disentuh dikit, dipencet dikit, itu hancur atau rentan. Kebentur masalah dikit, putus asa, bunuh diri, kemudian menyayat-nyayat tangan dan sebagainya, atau mungkin dia membullying orang gitu ya, dan sebagainya, atau pelariannya ke hal-hal yang negatif. Nah, maka karakter yang diharapkan dengan karakter kokoh ini harus diberi program atau project-project leadership. Salah satunya kalau di kita itu ada outbound, memanah, berkuda, berenang, wall climbing, dan project-project leadership lainnya. Bu, ya, termasuk di dalamnya adalah volunteer, kemudian
ekspedisi, outing, termasuk di dalamnya juga survival in city atau survive di daerah 3T, daerah tertinggal. Kalau dia biasa hidup enak di rumah, AC segala macam gitu ya. Iya, Sekarang harus coba menyesuaikan dibenturkan ya, Bu, ya? coba Oh, sekarang oke. tinggalkan di dusun yang tidak ada sinyal gitu ya. Seperti yang- apa gitu kan Iya. ya? Oh, Nah, oke, itu baik. bisa salah Luar satu biasa. cara kita untuk membentuk karakter yang kokoh dan baik. Wah, Mungkin itu. luar biasa. Jadi dari mulai pemahaman, terus juga pembiasaan, role model sampai dengan adanya pendidikan leadership itu juga sangat-sangat penting ya. Ini saya juga nanti penasaran sekali dengan kira-kira pasti kan range usianya anak-anak ini kan seiring berjalannya waktu pasti kan juga pendidikan karakternya berbeda-beda ya, Ceza ya. Nah, itu nanti ingin saya kulik lebih lanjut lagi nih. Pasti kan prakteknya harus berbeda-beda juga antara orang tua dan juga guru seperti apa. Tapi nanti akan kita bahas usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Minum dulu, minum. Iya, boleh minum dulu, Bu. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak desa, hidup dari London. Seru-seru kan acaranya? Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta, dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta, lah orang muda punya biasa. Sing bantu marikan diriman joget selama kota minum di bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Saya masih bersama Ceiza dan juga Ibu Eka nih. Tema kita masih sama, yaitu pendidikan karakter. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Saya akan kembali ke Ceiza. Ceiza, tadi kan sudah dijabarkan juga oleh Ibu Eka pendidikan karakter itu seperti apa poin-poinnya. Nah, tapi kalau kita melihat usia anak ini kan sebenarnya usianya cukup panjang ya. Tidak mungkin dari usia 0 sampai usia 17 tahun itu pendidikannya sama. Nah, itu seperti apa, Ceiza? Iya, alhamdulillah. Kalau di FKIP kita ya, keguruan itu ada psikologi pendidikan namanya, untuk memilah-milah. Oh, kalau anak usia sekian sampai sekian cara menyampaikan materinya seperti ini gitu. Cara membujuknya seperti ini, cara merayunya seperti ini.
dan itu pasti tidak sama gitu Mbak. Makanya di pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu berbeda. Tapi intinya adalah kalau mau ditarik benang merah adalah metode kasih sayang dari Bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi di 114 surat di dalam Al-Quran 113-nya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya At-Taubah yang tidak ada Bismillah karena dimulai dengan kemarahan. Artinya Tuhan seolah-olah berpesan secara implisit bahwa kasih sayang itu harus diperbanyak gitu. Di mana-mana harus tumbuh kasih sayang kepada anak baik dari usia masih kecil. Mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun jangan diomongi sudah besar, udah tua bangko, tidak. Tetap perlu kasih sayang, tetap perlu kasih sayang. Jadi tidak ada di situ metodenya marah-marah, metodenya emosi. Karena yang paling menjadi perekat atau magnet ketika mendidik adalah rahmah, kasih sayang. Ketika anak-anak bersalah ditegur dengan kasih sayang. Nah, ini yang tidak banyak lagi sekarang dipakai oleh baik orang tua maupun guru. Orang tua umumnya marah dengar anaknya diapa-apain di sekolah langsung marah, emosi, ditegur sedikit langsung marah. Kalau dulu kan kita kalau kena marah guru malah itu tambah marah di rumah, kena pukul, nah Bu dipukul tangan, ngapain tadi udah hafal surat Al-Ikhlas, salah dewe tambah dipukul gitu. Saya mengatakan ini bukan untuk menambahi hukuman di rumah, tidak, tapi sebagai bentuk kerjasama antara pendidikan di sekolah dengan di rumah, pendidikan di rumah dengan di sekolah, sehingga tidak putus seperti kata Mbak Eka tadi. Ketika di sekolah diajarin terima kasih, di rumah tidak. Ketika di sekolah anak-anak dikenalkan lampu merah berhenti, tahu-tahu ayahnya nerobos, ya. Lampu hijau jalan, ayahnya ngebut. Lampu kuning hati-hati, ayahnya nerobos, akhirnya kecelakaan. Itu jadi ada keseimbangan. Nah, rahmah ini, kasih sayang ini di segala jenjang pendidikan mesti ditanamkan. Tapi untuk di tiap pendidikan kita harus mengatakan mantan gitu ya. Misalnya anak baru masuk SD, ini kan baru dari TK gitu. Jadi bukan anak SD ini, anak baru dari TK. Sehingga memang transisi ya dari yang kekanak-kanakan ya, dilayanin, dicebokin ya, menuju ke kemandirian. Terus anak tamat SD ke SMP. Guru suka menganggap atau orang tua suka menganggap ini sudah besar, padahal dia transisi. Jadi kita mengatakan anak tamat SD ke SMP bukan anak SMP, anak mantan SD. Jadi sedang belajar untuk mandiri gitu. Dari SMP ke SMA itu kan sedang mencari jati diri. Nah, itu tidak bisa dengan marah-marah, harus dengan logika, semuanya dengan logika kan. Benar. Bunda, kenapa kami harus mukim ini bulan puasa, kan mau ketemu orang tua. Ya boleh nanti setelah ini ketemu orang tua, tapi kita garap Quran dulu ya. Nanti baru kita ketemu orang tua, kamu sudah bawa Quran, kamu sudah bawa hafalan, semuanya pakai logika. Karena di dunia ini dasar utamanya Quran, sumber ilmu Quran. Kapan lagi saya mau memberi Al-Quran kalau kamu sudah di rumah, kalau kamu sudah hatam, kalau kamu sudah tamat, pasti lupa dengan Quran. Sekarang waktunya kita bergaul sama Quran. Nanti di rumah bergaul sama orang tua. Nah, kalau logika itu masuk, nah anak-anak akan mudah. Oh iya ya, kapan lagi saya mau menghafal? Kapan lagi mau menelaah? Sekarang lah, banyak-banyak belajar gitu. Nanti ketemu orang tua kan bisa kapan-kapan. Tahun ini, tahun depan lagi. Tapi ketemu ayat, itu mungkin hanya di pesantren dan saat ini saja. Selebih dari itu tidak. Nah, logika ini yang tidak banyak ditanamkan di rumah. Di rumah itu umumnya sekali merdeka tetap merdeka prinsipnya. Nah, itu padahal itu tuh kan harusnya untuk tahun 45 ke bawah kan. 45 ke atas itu seharusnya ada negosiasinya, ada demokrasinya ya. Ada aturan-aturan yang mesti ada logikanya gitu. Nah, ini tidak diterapkan. Jadi saran saya ke depan memang orang tua harus terus belajar gitu seperti tadi ya. Di mana-mana
kita harus menjadikan anak tuh sebagai duta. Nanti dialah yang akan memutus. Nah, memutus hal-hal yang buruk dari orang tuanya. Misalnya maaf, ada orang tua yang matre gitu ya. Kita putus lewat anaknya, nanti di rumah dia jadi duta. Walaupun jualanannya tidak laku. Alah, anak bau kencur aja, udah nyeramahin orang tua. Kamu dapat amplop ceramah. Nanti tapi mikir nanti orang tanya, anakku bener ya? Iya. Gitu. Misalnya puasa Senin Kemis tuh Mbak, di pondok kita tuh wajib dalam tanda petik. Nanti di rumah kan mereka bangun hari Senin, hari Kamis. Orang tuanya cerita sama saya, kami jadi malu loh Ibu Iza. Anak saya puasa. Ini yang mau, ya. Terus dia tahajud, terus dia ngapal ya. Anak saya baca Quran. Kata bunda katanya baca Quran dulu, baru main, baru buka HP. Orang tuanya jadi malu. Nah, saya mau membuat guru-guru itu pemilik sekolah, yayasan itu menjadikan anak sebagai duta kita di rumah, memutus mata rantai yang jelek itu. Yang tadinya orang tua ketika sedekah perhitungan, Mbak. Jangan uang ini sayang buat kamu sekolah. Padahal uang yang disedekahkan itu jadi banyak, jadi berkah kan? Kita tanam ke anaknya bener-bener tanaman yang mateng ini ya, yang siap berbuah. Nanti dia ngomong ke anaknya, "Ma, sejak saya senang sedekah, Ma, hafalan saya lancar." Nanti mamanya kan, iya ya. Sejak saya senang sedekah, Ma, di pondok itu kadang-kadang ada yang ngasih makanan, kadang di rumah coba lihat. Nah, jarang kan. Nanti orang tuanya mulai berubah. Jadi kita mengubahnya itu tidak hanya mengedukasi orang tua lewat seminar, pertemuan, parenting segala macam, tapi juga melalui anaknya. Anak harus dijadikan duta di rumah masing-masing sehingga mereka nanti yang akan berdakwah. Karena sidik, amanah, tabligh, fatona itu memang harus diterapkan ke anak-anak. Jadi kita yakin ya, seperti Rasulullah mengatakan, kalau saya berdakwah, orang tua tidak ikut, satu saat anak cucunya yang akan berubah dan mengubah dunia gitu. Iyalah orang tuanya mungkin generasi terakhir. Nanti anaknya yang menjadi generasi baru untuk menjadikan negara kita jadi lebih baik. Jadi kita bertanam di anak gitu, bertanamnya di anak, dan kita optimis anak-anak ini akan bisa dengan perjuangan yang ikhlas. Jadi pesan saya juga, guru-guru harus ikhlas ya. Kayaknya nggak bisa nih mengubah orang tuanya begitu, mentah lagi nih. Terus aja ya istiqomah, terus aja istiqomah, nanti orang tua malu sendiri Mbak. Orang tua yang masih punya hati itu akan malu dan nanti chat sama kita, nelpon kita. Saya malu loh, anak saya suka sedekah. Saya malu loh, kata bunda, orang-orang yang gali parit di depan jalan lewat rumah kita, kasih minum aja udah seneng, ngasih anaknya. Orang tuanya pasti malu. Orang tuanya malu. Iya ya. Dikasih minum orang seneng ya. Nggak usah dikasih makanan enak. Nggak usah. Kasih minum aja gitu. Nah, seperti ini kita menanamkan karakter ke anak-anak yang basis kita sebagai pendidik gitu. Karena kita nggak bisa intervensi lebih banyak kepada orang tua. Kita nggak bisa ceramah kepada orang tua. Nanti basi omongan kita. Tapi kita bisa menjadikan anak sebagai duta kita di rumah. Itu kira-kira. Oke, jadi keren. Jadi tadi menanamkan dari anak gitu ya. Jadi orang tua mungkin yang orang tuanya justru yang jadi malu dan menerima pelajaran gitu kan ya, secara tidak langsung gitu, tersindir mungkin gitu oleh anaknya. Dan banyak itu dampaknya besar Mbak. Mereka langsung responnya, Masya Allah anak saya kok. Gitu. Apalagi kalau anaknya langsung yang ngajak papa mama sholatnya bareng yuk, berjamaah yuk gitu. Aku nggak mau sholat sendiri misalnya. Itu langsung orang tuanya mungkin langsung yang wah bangga juga di satu sisi gitu kan, anak saya ternyata bisa mengajarkan saya. Luar biasa. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita sore ini, dan pemirsa tetap bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital
atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sip mari kami terima joget, so mari kota minum manis, bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kami kembali membahas tema kita hari ini, yaitu mengulik pendidikan karakter. Saya akan ke Ibu Eka lagi. Ibu, kalau tadi kita sudah membahas ya, ternyata memang rentang usia dari anak-anak itu juga harus disesuaikan juga dalam pendidikan karakter. Nah, tapi kalau kita melihat saat ini bisa dikatakan kondisi anak-anak bangsa itu banyak juga yang merasa rendahnya kepercayaan diri, terus juga motivasinya juga kurang, terus bahkan cenderung pasif seperti itu kan. Ada juga yang bersifat acuh tak acuh gitu. Kadang kalau di rumah misalnya harus dipanggil dulu deh, ini ada tamu salim dulu dan lain-lain gitu. Itu kan salah satu bentuk mungkin bentuk nyatanya juga adanya krisis karakter. Nah, itu kira-kira ketika orang tua sudah menyadari bahwa terjadi satu kesalahan gitu dalam pola asuh khususnya untuk pendidikan karakter ini, kira-kira gimana nih Bu untuk mengembalikannya lagi gitu supaya anak-anak mungkin bisa kembali semangat, kembali bisa percaya diri dan lain-lain? Ya. Jadi sebetulnya kalau ada seorang penemu talent mapping, itu talent mapping itu adalah pemetaan bakat atau karakter. Itu Abah Rama Royani namanya ya. Beliau menemukan bagaimana menemukan karakter pada anak, pada seseorang yang dari karakter itu kita bisa mengenali sifat anak-anak sehingga kita bisa mengelolanya gitu ya. Dimulai dari karakter kita sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, maka mudah bagi kita untuk mengendalikan anak. Jadi maksudnya gini, kalau kita udah tahu karakter anak kita seperti apa, kita nggak akan ngomel-ngomel dalam mendidik mereka. Iya, betul. Ya kan? Jadi ada anak yang tidak suka melayani. Jadi kalau disuruh dia nggak mau, nggak bisa. Gitu ya, oh berarti dia harus dilakukan kalau untuk nyuruh dia dengan cara yang lain. Ada anak yang sukanya tidak punya empati. Dia nggak mau nolong, nggak kasihan dengan saudaranya, apalagi dengan orang tuanya. Nggak peduli sama sekali, sibuk dengan dirinya, pergi sekolah, pulang sekolah, masuk kamar, main HP, nggak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, itu pun juga kita harus tahu, oh dia nggak punya empati. Berarti cara pendekatannya juga seperti apa. Nah, masalahnya sekarang terkadang kita nggak bisa memahami karakter anak karena kita sendiri kadang belum bisa memahami karakter kita ini seperti apa, sehingga nggak klop antara orang tua dengan si anak gitu ya. Nah, maka PR pertama kita adalah mari kita mengenali diri kita dulu.
mengenali diri kita, baru kemudian mengenali anak-anak kita. Nah, Abah Rama Royani tadi memberikan tips bagaimana cara kita mengenali diri tadi itu dengan 4B yang saya sampaikan pertama tadi. Banyak aktivitas, bervariasi, berulang-ulang, bertemu banyak orang. Karena sekarang ini anak-anak yang sibuk dengan dunia mayanya itu nggak peduli dengan lingkungan, sehingga dia ketika bertemu dengan banyak orang tuh introvert, menarik diri, gitu kan? Karena bagi dia ketemu orang tuh sesuatu yang aneh, gitu ya. Harus ngapain, ngomong apa, kenapa harus salim, kenapa harus diajak ngomong, itu tak ada tamu tuh, ditemenin dulu gitu. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Gitu. Bahkan sudah kuliah pun ada anak yang maunya nggak bisa daftar sendiri kalau nggak diantar sama orang tuanya. Udah kuliah loh ini. Iya kan? Nah, itu karena dia sibuk dengan dirinya sendiri tadi gitu kan. Nah, maka tadi kita mencoba menggali, kalau kita udah tahu sekarang kondisinya anak-anak kita dengan karakter dengan cara yang seperti ini, maka kita mencoba mereka menggali karakternya dengan 4B tadi. Banyak aktivitas. Aktivitas itu macam-macam ya, nggak harus keluar rumah. Di rumah itu udah banyak aktivitas yang bisa mengikat hubungan keharmonisan kita dengan anak-anak di rumah gitu ya. Cukup dengan main monopoli main ular tangga gitu. Kadang cuma main karet ya, main apapun gitu, main tebak-tebakan gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang pertama, banyak aktivitas, bervariasi supaya anak nggak bosan. Salah satunya adalah dengan membaca buku. Membaca buku ini penting banget ya. Terkadang ya sekarang ya kita cuman sekarang tuh kalau ada apa-apa nanya sama Mbah Google memang ya. Tapi ternyata buku nggak bisa digantikan. Buku nggak bisa digantikan. Kesenangan kita membaca buku itu harus ditularkan kepada anak-anak supaya anak-anak punya wawasan yang luas. Itu kan jadi artinya bervariasi macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah berulang-ulang. Jangan sekarang kita semangat gitu ya, kemudian sebulan lagi hilang gitu. Ya enggak, jadi konsisten berulang-ulang. Kemudian tadi bertemu banyak orang, latih anak-anak kita bertemu dengan banyak orang supaya dia bisa mengatasi emosi dirinya, mengendalikan emosinya, kemudian juga bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ketika dia terbentur dengan masalah ketika berhadapan dengan banyak orang dan dengan berbagai macam karakternya gitu. Betul. Nah, apalagi kalau kemarin kondisi lahir pada saat pandemi ya Bu ya, kan sekarang udah balik lagi kegiatan normal tuh pokoknya bingung gitu biasa di rumah. Itu banyak anak-anak yang pindahan ya, rata-rata karena di sekolahnya tidak apa namanya itu hanya di layar. Iya itu 2 tahun sekolah 3 tahun kan SMP itu 2 tahun di layar gitu dia, nggak pernah ketemu orang, akhirnya anaknya introvert tadi, menarik diri gitu ya dan sebagainya. Nah, itu kemudian bagaimana cara kita mengenali karakter anak-anak itu setelah kita melakukan 4B tadi, coba amati gitu ya. Pertama, dia harus enjoy. Kalau dia enjoy, kalau saya sebetulnya itu tadi dengan membuat semacam aturan di rumah. Ya, jadi ini kamu nyapu, kamu cuci piring, kamu nyusun pakaian, kamu ini. Ketika disuruh diberi tugas seperti itu akan tampak. Ada yang enjoy, ada yang malas-malasan. Oh, kalau malas-malasan dia nggak suka itu berarti. Kemudian easy buat dia, mudah buat dia melakukannya. Kalau dia susah melakukannya, berarti dia bukan karakter dia untuk di situ, bukan bakat dia di situ. Kemudian excellent, hasilnya bagus. Kalau disuruh nyetrika, suruh nyuci, dia bagus. Ada yang enggak, salah-salah gitu ya. Kalau di sekolah itu beda lagi. Ada yang senang gambar, ada yang senang menulis, ada yang senang ngomong. Nah, itu kan beda-beda ya. Nah, itu cara mengenalinya. Jadi tadi apakah dia enjoy dengan pekerjaan itu, apakah dia easy, mudah bagi dia, excellent, hasilnya bagus. Kalau dia suatu saat bisa memaksimalkan potensi atau karakter yang dimiliki ini dalam pekerjaan, maka dia earn. Menghasilkan uang dari pekerjaan itu. Kayak Mbak Caca lah gitu ya. Mungkin dulu waktu kecilnya seneng ngomong ya, seneng mencari orang gitu ya. Nah, seneng itu ngoceh ya. Iya, seneng ngoceh itu. Sama dengan anak saya yang tadi saya bilang nomor 3, itu kerjaannya cuma dengerin musik. Kemudian nggak suka matematika, nggak suka fisika, nggak suka kimia, nggak suka biologi. Semua IPA itu nggak ada yang suka gitu. Jadi kalau ada pelajaran itu dia mulai diem. Apakah kita harus maksa gitu? Nggak bisa. Apa yang kamu suka? Aku mau belajar piano, aku mau belajar drum, aku mau belajar gitar. Oke. Ya kita ikuti, tapi harus dengan tanggung jawab. Kamu mau jadi apa setelah ini?
oh aku mau jadi komposer yang mungkin beda dari komposer biasanya. Oke. Nah, alhamdulillah dia masuk ke situ. Nah, artinya sekarang ketika kita menghadapi anak-anak dengan berbagai macam problemanya, dengan berbagai macam karakternya, yang kita lakukan saat ini adalah mencoba untuk mengenali karakternya, karakter kita dan karakter anak-anak kita, sehingga kita sinkron ya. Bisa klop ya Bu ya, ini metode yang mau dilakukan seperti apa. Akhirnya kita nggak ngomel-ngomel gitu ya, di rumah kita nggak ngomel-ngomel, dan sebagai guru juga kita nggak akan ngomel-ngomel di sekolah gitu seperti itu. Oke, jadi pentingnya mengenal diri, tidak hanya di anaknya saja, tapi orang tuanya juga harus kenal sama diri sendiri. Baik, saya akan ke Cek Iza. Ini kan kalau kita melihat ya, artinya memang pendidikan karakter ini sangat-sangat penting untuk tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Eka juga, generasi yang ditinggalkan ini jangan sampai generasi yang lemah, apalagi ini untuk kemajuannya bangsa kita sendiri, bahwa pentingnya pendidikan karakter itu juga harus dipahami oleh orang tua gitu ya, Cek. Itu berarti artinya memang mungkin tidak dirasakan saat ini gitu kayak keberhasilannya, tapi jangka panjang. Jangka panjang. Itu gimana tuh, Cek? Iya. Jadi Mbak, sebenarnya orang tua itu jadi orang tua saja sudah harus bersyukur. Karena tidak setiap orang ditunjuk Tuhan sebagai orang tua. Itu harus bersyukur. Sehingga kalau dia bersyukur, dia tidak banyak tuntutan, Mbak. Nah, ini yang sangat penting untuk orang tua, semua orang tua ya. Dia tidak akan banyak tuntutan. Kita kan generasi dokter semua ya, kamu harus jadi dokter. Janganlah ya. Karena dia hidup kan bukan dengan cita-cita kita, tapi dengan cita-cita dia gitu. Terus tidak zamannya lagi kalau orang tua harus kalau bukan ranking 1 itu bukan anak papa. Itu masih ada, Mbak, masih banyak. Yang namanya keluarga kita ini semuanya ranking 1. Kalau semua anak ranking 1, nanti siapa yang ranking 2, ranking 3 kan siapa gitu. Nah, itu banyak yang dipaksa seperti itu, sehingga kan nggak benar konsep pendidikan seperti itu. Orang tua harus paham bahwa ranking itu bukan segalanya. Bahkan yang bisa jadi orang hebat bukan hanya yang punya ranking gitu. Yang terakhir, Mbak, mengenai naik kelas gitu. Guru-guru dan orang tua harus paham naik kelas itu bukan hanya bisa matematik, IPA, membaca, menulis, punya keterampilan pun tetap bisa naik kelas. Karena nanti dia punya makom sendiri gitu. Betul. Ya, bisa jadi dia jadi tukang parkir gitu. Cuci piring di restoran. Nanti Ibu Isa, wah di restoran ini sini saya pesankan tempat duduk. Kalau semua jadi direktur, siapa yang melayani kita? Nah, konsep ini kadang-kadang nggak dipahami sama orang tua dan guru. Maunya semuanya anaknya ranking 1, pinter, semua jadi direktur. Nah, padahal di dunia ini dengan varian cita-cita yang berbeda justru akan saling bersinergi. Wah, luar biasa. Dan juga ini yang harus ditekankan juga ya Bu, bahwa orang tua ini harus menanamkan mental anak tuh yang sehat dari kecil gitu ya Bu. Dari kecil udah mau jadi apa nggak apa-apa, yang penting berguna gitu. Betul. Ada anak ketika ditanya mau jadi apa, satpam. Apa yang salah gitu. Iya. Berarti mungkin dia melihat pada saat itu dia pernah melihat sosok satpam di mata dia itu memang membantunya mungkin, atau ramah dan lain-lain. Baik. Ada yang mau jadi tukang sampah, Mbak. Kan bersyukur kita kan. Nanti nggak ada yang buang sampah kita kalau nggak ada yang bercita-cita seperti itu. Macam-macam jadi ya Bu ya. Oke, baik, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, sedikit saja saya ingin meminta dari Ibu Eka sendiri untuk closing statement terkait dengan tema kita ini, yaitu mengulik pendidikan karakter. Silakan. Iya, jadi yang namanya pendidikan karakter itu atau karakter building ini butuh proses. Karena pendidikan yang dengan instan itu nggak akan jadi. Nah, terkadang kita nggak sabaran dengan proses itu. Maka pendidikan karakter ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita sebagai orang tua atau guru mengenal diri kita dan mengenal anak-anak didik kita atau anak-anak kita, dan prosesnya pun itu harus konsisten. Oke, baik. Kalau dari Cek Iza, silakan Cek. Baik, saya kira orang tua tidak bisa memaksa ya. Anak-anak punya prinsip sendiri, punya gaya hidup sendiri. Kita hanya memberi masukan buat anak mana yang terbaik, mana yang kurang baik dengan logika-logika dan dalil-dalil yang
diperbolehkan dalam agama. Selagi masih bermanfaat, udah jalanin aja. Gitu. Wah, Masya Pasti Allah. enak, pasti enjoy. Kan? Enjoy the moment ya Bu ya, bersama anak-anak gitu kan. Jadi sama-sama belajar. Ya, tidak ada cita-cita yang haram. Gitu. Tidak ada cita. Yang penting kita menciptakan, mendidik anak kita untuk menjadi generasi yang memang tangguh gitu ya, baik secara mentalnya maupun agamanya itu seperti apa. Baik, terima kasih Dr. Iza Zainul Syukri MPD telah hadir di studio, dan terima kasih juga Ibu Nurbaiti Ekasari SSI MPD sudah bergabung bersama kami dalam tema kita itu mengulik pendidikan karakter. Luar biasa sekali tema kita hari ini, dan semoga menjadi inspirasi juga untuk seluruh pemirsa TVRI yang menyaksikan. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.